Kimia kelas 10 SMA, Bab 1, Kimia di sekitar kita bagian 1. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Dengan pengetahuan tersebut, ahli kimia dapat meneliti struktur, sifat, dan cara mensintesis berbagai zat, termasuk struktur protein pada virus. Ada beberapa cara membuat vaksin, yaitu dengan cara klasik dan cara baru. Cara baru membuat vaksin dilakukan dengan teknologi mRNA, yaitu dengan membuat protein spike dari COVID-19 dengan berbekal struktur molekul asam amino dari protein tersebut. Protein spike ini dimanfaatkan untuk memberi instruksi kepada sel tubuh dan memicu pembentukan antibodi terhadap virus. Ini contoh pembuatan vaksin virus COVID-19. Pembuatan protein spike ini melibatkan reaksi kimia yang dilakukan di laboratorium oleh ahli virus bersama ahli kimia. Mari kita lihat beberapa peran ilmu kimia. Yang pertama di bidang kedokteran dan farmasi. Perannya menemukan vaksin, menemukan struktur kimia virus, menemukan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. Bidang energi dan lingkungan berperan dalam sumber energi terbarukan. Contohnya biosolar, baterai, dan sel surya. Industri, teknologi material, penemuan baterai lithium-ion, serat optik. Proses industri, contohnya pada penemuan katalisator, pengelolaan limbah industri ramah lingkungan. Pertanian dan pangan, berperan dalam produksi pertanian, penemuan pestisida, pupuk kimia, dan teknologi pangan. Contohnya penemuan bahan pengawet makanan, bahan aditif makanan, pengolahan hasil limbah pertanian. Bidang hukum atau kriminal berperan dalam penemuan sidik jari DNA, bahan pendeteksi narkoba. Lingkungan hidup mengatasi pemanasan global, gerakan kimia hijau atau green chemistry. Pada pengembangan ilmu lain, contohnya biologi, penentuan struktur DNA atau RNA makhluk hidup. Fisika, penemuan superkonduktor, struktur atom, molekul, atau zat. Geologi, penelitian struktur bumi, bulan, dan planet. Dalam sejarah, penentuan umur fosil. Metode ilmiah. Ilmu kimia dikembangkan melalui metode ilmiah, yaitu langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah dari metode ilmiah yaitu 1. Menemukan masalah dengan melalui pengamatan, membaca, atau literasi. 2. Merumuskan masalah dengan menentukan rumusan masalah berdasarkan pengamatan dan disusun literasi. Langkah ketiga, merumuskan hipotesis, membuat dugaan awal jawaban dari masalah. Yang keempat, melakukan penelitian, merancang dan melakukan penelitian atau eksperimen untuk menjawab hipotesis atau dugaan awal. 5. Mengolah data, melakukan analisis data hasil penelitian. Dikonfirmasi dengan hipotesis. Jika hipotesis tidak terbukti, maka susun hipotesis baru. Kemudian lanjut ke langkah 4, kembali, dan 5, dan seterusnya langkah 6. 6. Membuat laporan publikasi. Menulis laporan dan mempublikasikan pada jurnal, media, atau seminar. Mari kita jawab latihan soal berikut.
Hal berikut yang merupakan contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban dari soal tersebut adalah pilihan D, penelitian komposisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu. Ilmu kimia dalam bidang pertanian berperan besar dalam hal-hal seperti ini. Meneliti kandungan kimia tanah, pH, unsur hara, mineral, dan lain-lain. Mengembangkan pupuk kimia. Mengendalikan hama pestisida, memastikan kondisi tanah mendukung pertumbuhan optimal tanaman. Sedangkan pilihan A merupakan bidang yang terkait dengan teknik atau material, lebih ke teknik mesin atau bahan. Pilihan B tentang bahan plastik berhubungan dengan industri kimia polimer, bukan pertanian langsung. C. Penemuan bibit baru merupakan bidang bioteknologi atau genetika. E. Jamur lebih ke mikrobiologi. Meskipun bisa terkait kimia, tapi bukan peran utama kimia dalam pertanian. Soal kedua, di antara pernyataan tentang metode ilmiah berikut, yang tidak tepat adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah C. Hipotesis selalu dirumuskan setelah masalah ditemukan, bukan sebaliknya. Pilihan A benar, metode ilmiah memang digunakan oleh ilmuwan untuk menyelesaikan masalah. B benar, masalah dapat dirumuskan dari hasil observasi terhadap gejala berulang. D benar, variabel bebas, terikat, dan kontrol penting dalam eksperimen. E benar, klasifikasi adalah bagian dari analisis data. Maka jawaban yang tepat yang bukan merupakan metode ilmiah yang tidak tepat adalah jawaban C. Nomor 3, di antara sikap-sikap berikut yang bukan merupakan sikap ilmiah yang dituntut dalam mempelajari ilmu kimia adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah C, mempertahankan pendapat walaupun pendapat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh. Ini merupakan sikap yang tidak tepat yang dituntut dalam mempelajari ilmu kimia, atau sikap yang bukan dalam sikap ilmiah dalam ilmu kimia. Sikap ilmiah yang penting dalam mempelajari ilmu kimia dan ilmu sains pada umumnya adalah jujur dalam mencatat dan melaporkan data, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Ulet dan gigih, tidak mudah menyerah, termasuk melakukan percobaan berulang kali. Teliti dan cermat dalam melakukan pengamatan. Disiplin dan sistematis, mengikuti metode ilmiah dengan runtun dan konsisten. Sedangkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan fakta justru bukan sikap ilmiah. Karena ilmuwan harus siap mengubah pandangannya jika bukti ilmiah menunjukkan hal lain. Jadi pilihan C adalah jawaban yang bukan merupakan sikap ilmiah. Cermati wacana berikut untuk menjawab soal nomor 4, 5, dan 6. Informasi berikut menunjukkan komposisi produk serbuk minuman segar yang tertulis pada bungkusnya. Komposisinya yaitu gula, pengatur keasaman atau asam sitrat natrium sitrat, ekstrak jeruk, penstabil natrium karbosimetis selulosa, perisai jeruk,
pemanis buatan natrium sikamat 0,17 gram per saset. ADI 11 mg per kilogram berat badan. Pemanis buatan aspartam 0,03 gram per saset. ADI 50 mg per kilogram berat badan. Anti-kerpal trikalsium fosfat. Vitamin C berwarna kuning FCF C1 15905. Pewarna tartrazin C1 CI 19140. Salah satu bahan tambahan yang terdapat dalam produk tersebut adalah pemanis buatan, yaitu natrium siklamat dan aspartam. Informasi komposisi produk tersebut dilengkapi dengan kadar dan ADI, acceptable daily intake, jumlah asupan maksimum ke dalam tubuh manusia. Soalnya adalah soal keempat, kelompok zat kimia yang semuanya bermanfaat atau bernilai gizi bagi tubuh dari produk minuman di atas adalah, dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah B, gula, ekstrak jeruk, dan vitamin C. Yang ditanyakan adalah kelompok zat kimia yang semuanya bernilai gizi, bermanfaat langsung untuk tubuh. Gula, ekstrak jeruk, dan perwana tartrazin pada pilihan A. Gula merupakan sumber energi, ekstrak jeruk mengandung zat gizi seperti vitamin. Tapi pewarna tartrazin perwarna sintetis tidak memiliki nilai gizi. Maka pilihan A salah. B. Gula, ekstrak jeruk, dan vitamin C. Gula merupakan energi, ekstrak jeruk sumber vitamin, vitamin C zat gizi esensial. Maka pilihan B adalah benar. C. Aspartam, natrium siklamat, dan vitamin C. Aspartam dan natrium siklamat merupakan pemanis buatan tidak mengandung nilai gizi. C. Vitamin C bernilai gizi. Maka pilihan C adalah salah. D. Perwarna kuning, perwarna tartrazin, dan aspartam. Semua ini adalah bahan tambahan non-gizi. Maka pilihan D tentunya salah. E. Gula, aspartam, perisa jeruk, dan vitamin C. Gula dan vitamin C bernilai gizi. Aspartam dan perisai jeruk zat aditif bukan zat gizi. Maka E adalah salah. Soal kelima, selain natrium siklamat dan aspartam, zat kimia apa saja yang tidak berguna atau tidak mempunyai nilai gizi dari produk tersebut? Zat tidak bernilai gizi atau zat aditif teknologi. 1. Asam sitrat, fungsinya pengatur keasaman, bukan sumber vitamin C. 2. Natrium sitrat, fungsinya pengatur keasaman atau buffer. 3. Natrium karbosimetil selulosa, CMC, fungsinya penstabil, pengental, tidak dicerna sebagai gizi. 4. Perisa jeruk, fungsinya pemberi rasa, bisa alami atau sintetik, tidak ada kandungan gizi. 5. Trikalsium fosfat, fungsinya anti kempal. Meskipun mengandung kalsium dalam jumlah kecil sebagai aditif, tidak signifikan secara gizi. 6. Pewarna kuning FCF CI 15905, berfungsi sebagai perwarna sintetis. 7. Perwarna tartrazin CI 19140, fungsinya perwarna sintetis. Zat-zat ini digunakan untuk memperbaiki tampilan, rasa, tekstur, atau kestabilan produk, tetapi tidak memberikan manfaat nutrisi langsung bagi tubuh. Jadi, daftar lengkap zat tidak bergizi selain natrium siklamat dan aspartam adalah asam sitrat, natrium karbosimetil selulosa,
perisa jeruk, trikalsium fosfat, pewarna kuning FCF, dan pewarna tartrazin. Zat-zat tersebut termasuk dalam bahan tambahan makanan, aditif makanan, yang diizinkan penggunaannya dalam batas tertentu. Soal ke-6, berdasarkan data tersebut, berapa bungkus maksimum boleh diminum seorang anak dengan berat badan 20 kg? Berdasarkan data tersebut, maka kita hitung berdasarkan komposisi yang tertera. Natrium siklamat 0,17 gram per saset. Acceptable daily intake atau asupan harian yang dapat diterima sama dengan 11 mg per kilogram berat badan. Aspartam 0,03 gram per saset. Adinya adalah 50 mg per kilogram berat badan. Berat badan anak 20 kg. Maka asupan harian maksimum berdasarkan ADI untuk natrium siklamat adalah 20 kg sama dengan 11 mg dikali 20 sama dengan 220 mg, 0,22 gram. Setiap saset mengandung 0,17 gram. Maka 0,22 dibagi 0,17 sama dengan 1,29. Jadi maksimal 1 saset untuk natrium siklamat. Untuk aspartam 50 mg dikali berat badan 20 sama dengan 1000 mg sama dengan 1 gram. Setiap saset mengandung 0,03 gram, maka 1 dibagi 0,03 gram sama dengan 33,33 saset. Jadi maksimal 33 saset untuk aspartam. Batas konsumsi ditentukan oleh zat yang paling cepat mencapai batas ADI, yaitu natrium siklamat. Maka maksimum 1 saset per hari untuk anak dengan berat badan 20 kg.